Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Deng Danayanti, saya dari 12 IPA 1. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang evolusi. Disimak ya videonya. Pengertian evolusi. Evolusi berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, to evolve, yang berarti berkembang atau berusaha secara perlahan-lahan. Sedangkan dari bahasa Latin, yaitu adalah evolute, yang berarti menggulir. Teori-teori evolusi. Teori abiogenesis klasik. Teori abiogenesis klasik disebut juga teori generatio spontaneae. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Teori ini menerangkan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori biogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur, Lorenzo Spallanzani, dan Francisco Redi. Teori ini menerangkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tahapan evolusi kimia. Yang pertama, pembentukan senyawa kimia organik sederhana dari zat-zat organik dengan bantuan energi kosmis di atmosfer purba. H2O ditambah H2 ditambah NH3 ditambah HCN menjadi urea, formaldehid, asetat, dan sebagainya. Yang kedua, pembentukan senyawa kimia yang lebih kompleks, urea, formaldehid, asetat, dan sebagainya, asam amino, glukosa, asam lemak, dan nukleotida. Yang ketiga, beberapa molekul nukleotida mengalami polimerasi menjadi RNA yang mampu bertindak sebagai enzim untuk sintetis sekaligus mengarahkan jalannya reaksi-reaksi dalam kompartemen koaservat atau protobison. Yang keempat, RNA menjadi cukup stabil untuk bertindak sebagai molekul pembawa informasi genetis. Yang kelima, reaksi-reaksi kimia agregat cikal bakal seluler tersebut tersekat atau terjebak dalam sekat hidrofobik atau disebut dengan lemak, dan ini menjadi cikal bakal sel. Pembentukan senyawa kimia sederhana dan pembuktiannya di laboratorium, yaitu tadi ada H2O, ada CH4, ada NH3, sama ada H2. Dalam atmosfer purba, yaitu ada sinar kosmis, menghasilkan formaldehid, asam format, hidrogen, sianida, asam asetat, glikosin, asam laktat, alalin, sarkosin, urea, dan asam aspartat. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey membuktikan postulat Oparin dan Haldane bahwa senyawa organik sederhana dari zat-zat organik. Pembentukan senyawa monomer dan senyawa yang sederhana, yaitu ada H2O, H2, NH3+, dan CH4. Dibagi menjadi ada asam amino, nukleotida, asam asetat. Asam amino menghasilkan protein, nukleotida menghasilkan RNA dan replikasinya, asam asetat menghasilkan lemak dan menghasilkan membran. Itu semua disebut dengan paket sel. Teori abiotik yang lain, yaitu ada teori panspermia. Teori ini menerangkan bahwa senyawa organik berasal dari meteorit dan komet yang masuk pada atmosfer bumi sambil membawa zat-zat organik yang diperlukan bagi evolusi makhluk hidup. Evolusi biologi. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil dari evolusi molekul anorganik atau evolusi kimia, kemudian berkembang menjadi struktur kehidupan atau sel. Molekul yang dihasilkan secara abiotik disebut protobison. Sel-sel hidup dapat berasal dari protobison. Protobison tidak dapat bereproduksi namun dapat mempertahankan lingkungan kimia dari pengaruh luar. Asal-usul sel prokaryotik. Protobison dianggap sebagai bahan dasar pembentuk sel purba atau disebut dengan progenot. Progenot merupakan cikal bakal universal semua jenis sel yang ada sekarang. Progenot berkembang menjadi kelompok sel prokaryotik purba seperti Archaebacteria. Sel-sel eukariotik. Bukti-bukti fosil menunjukkan bahwa sel prokaryotik yang ada dalam batu-batuan telah berumur sekitar 3,5 miliar tahun. Umur ini 1 hingga 2 miliar tahun selisihnya dengan bukti yang mendukung kemunculan sel eukariotik. Evolusi tumbuhan. Yang pertama ada organisasi satu sel bukanot autotrofik, menghasilkan membentuk koloni sel, menghasilkan organisasi antar sel membentuk jaringan, menghasilkan tumbuhan palus,
belum memiliki akar, batang, dan daun, menghasilkan tumbuhan kormus memiliki akar, batang, dan daun, nah menghasilkan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbunga. Evolusi hewan. Hewan berevolusi dari protista atau kelompok ganggang, berflagel menjadi organisme kelompok protozoa. Pada evolusi hewan, yang terjadi selanjutnya adalah perubahan hewan bersel satu menjadi hewan bersel banyak. Teori evolusi Darwin atau teori seleksi alam. Teori Darwin didasarkan pada kenyataan bahwa spesies berkembang biak dalam jumlah banyak. Isi teori seleksi alam yaitu, yang pertama, spesies sekarang berasal dari spesies dahulu. Yang kedua, terbentuknya spesies karena seleksi alam. Fakta evolusi. Fakta langsung evolusi dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya variasi makhluk hidup. Yang kedua, adanya fosil. Fakta tidak langsung dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kajian biogeografi. Yang kedua ada kajian paleontologi. Yang ketiga ada homologi. Homologi dibagi menjadi A. Anatomi, B. Molekul, dan C. Embriologi. Teori-teori evolusi pra-Darwin. Teori ini dibagi menjadi 5 teori. Yang pertama ada teori kreasionisme. Teori kreasionisme merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu kehidupan sekaligus, lengkap, kemudian selesai, dan tidak ada lagi evolusi atau perubahan. Yang kedua ada teori katastropisme. Teori katastropisme merupakan paham tentang keanekaragam makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh adanya bencana alam. Yang ketiga ada teori gradualisme. Paham tersebut menyatakan bahwa perubahan geologis berlangsung pelan-pelan tetapi pasti. Tetapi teori gradualisme ini tidak mampu dijelaskan dengan mekanisme yang meyakinkan. Yang keempat ada teori uniformitarianisme. Paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu. Yang kelima ada teori Lamarck. Lamarck memperkenalkan bahwa sifat fenotip perolehan lingkungan dapat diwariskan secara genetik. Spesiasi. Spesiasi yaitu proses pembentukan spesies. Pada dasarnya digunakan sebagai dasar saksi hidup mengenai apa yang terjadi pada masa lalu. Dengan demikian, proses spesiasi dapat dianggap pula sebagai bukti otentik bahwa proses evolusi memang berlangsung. Syarat terjadinya spesiasi. Yang pertama, adanya perubahan lingkungan. Yang kedua, adanya relung atau niche yang kosong. Yang ketiga, adanya keanekaragam suatu kelompok organisme. Proses spesiasi, isolasi geografi. Ditinjau dari segi geografi, proses spesiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu simpatri dan tidak simpatri. Pertama, proses spesiasi simpatri. Spesiasi simpatri, spesies baru muncul di dalam lingkungan hidup populasi tertua. Isolasi genetik berkembang dengan berbagai cara tanpa adanya isolasi geografis. Yang kedua, proses spesiasi tidak simpatri. Spesiasi tidak simpatri adalah proses spesiesi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Proses ini dapat kita bedakan lagi menjadi 3 kategori yang lebih spesifik, yaitu yang pertama ada spesiasi allopatrik atau allopatrik speciation. Populasi yang terpisah secara geografis dapat terisolasi oleh kemandulan atau perbedaan perilaku dibandingkan dengan populasi yang berdekatan. Yang kedua ada spesiasi peripatrik. Proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Yang ketiga ada spesiasi parapartik atau semi-geografik. Merupakan spesiasi yang terjadi karena adanya variasi frekuensi kawin dalam suatu populasi yang menempati wilayah yang sama. Isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama proses prakawin. Yang pertama ada kromosomal, yang kedua ada musim, yang ketiga ada parthenogenesis, yang keempat ada morfologi atau struktural. Yang kedua proses pasca kawin. Yang pertama ada letalitas, yang kedua ada sterilitas.
Mekanisme evolusi. Anggun atau gen atau kolam gen atau genepol. Anggun gen atau genepol adalah jumlah total alel di dalam semua individu yang menyusun populasi. Frekuensi gen-gen di dalam populasi sendiri bersifat tetap, tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keadaan tetap ini sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Persamaan Hardy-Weinberg. P ditambah Q kuadrat sama dengan 1, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. A besar ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil sama dengan 1. P sama dengan frekuensi alel dominan di dalam populasi. Q sama dengan frekuensi alel resesif di dalam populasi. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, ukuran populasi cukup besar. Yang kedua, populasi tersebut terisolasi. Yang ketiga, jumlah mutasi seimbang. Yang keempat, perkawinan terjadi secara acak. Penyimpangan hukum Hardy-Weinberg. Faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, perubahan anggun gen karena kebetulan. Yang kedua, terjadi arus gen secara tidak seimbang. Yang ketiga, mutasi tidak seimbang. Yang keempat, perkawinan tidak acak. Jadi, seleksi alam dapat digambarkan sebagai berikut. Seleksi alam menghasilkan ketidakseimbangan genetik, menyebabkan perubahan adaptif, menyebabkan evolusi. Kecenderungan baru tentang evolusi. Beberapa konsep baru tentang evolusi yaitu yang pertama ada teori netral. Adalah teori yang menerangkan bahwa pada level molekul, seleksi alam tidak selalu bekerja. Bagian DNA atau protein yang bebas dari tekanan seleksi alam akan mengalami evolusi netral. Yang kedua ada mutasi netral. Adalah mutasi yang menghasilkan seleksi baru dapat dibebani seleksi alam. Yang ketiga ada evolusi netral, adalah evolusi yang menghasilkan keanekaragam tanpa fungsi tertentu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.